Seorang yang ingin melakukan bisnis online, dia harus rajin. Hai teman-teman, dimanapun Anda berada, saya di sini, teman-teman di sana. Tetapi tetap happy, karena kalau tidak happy maka akan susah untuk melakukan sebuah kegiatan. Jadi apapun yang menjadi pemikiran, ya tentu hal yang biasa ketika pemikiran itu ada yang pro, ada yang kontra. Pada suatu bisnis online itu banyak hal-hal yang harus dipelajari setiap hari. Yang pertama, dengan melakukan sebuah riset yang terupdate mengenai kaitannya dengan suatu gerakan secara online. Jadi bisa melakukan sebuah riset untuk memperkaya apa yang ingin dijual pada e-commerce itu. Maka dengan itu, seorang yang ingin melakukan bisnis online, dia harus rajin untuk bisa membuka searching pada tahapan yang berkaitan dengan bisnis itu sendiri. Contoh, dia mau menjual baju yang diproduksi dari konveksi, lalu dia ingin untuk menjual secara online. Pelajari terlebih dahulu sikap daripada online tersebut, kira-kira di mana yang harus dituju. Jangan grup yang dituju itu pecinta otomotif. Tentu kalau bicara penjualan kaos, contohnya harus dituju pada grup-grup keonlinean yang ada kaitannya dengan umum. Jadi siapa saja kan ingin membeli baju. Yang kedua, riset produk teman-teman. Kenapa demikian? Karena baju kaos itu kan beredar di dunia maya, banyak sekali. Bahkan dari China itu juga dia menjual secara online, bisa lewat Lazada, lewat perusahaan-perusahaan e-commerce yang sudah berjalan dan cukup besar. Dan secara psikolog, apa iya ini kan teman-teman baru ingin memulai? Oke, bisa saja mungkin menjadi sosok atau pribadi yang ingin melakukan sebuah kegiatan dalam bentuk dropshipper. Tetapi saya ingin mengatakannya, terima sebuah tantangan dengan membangun toko dalam bentuk website dan jual produk itu, karena tidak susah. Banyak baju kaos yang bisa kita pesan dari konveksi, contohnya di Bandung, cukup murah, dan itu bisa dijual, dibanderol sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Tetapi harus terukur, karena kalau juga terlalu mahal maka pasar akan susah untuk menerima daripada produk teman-teman. Yang ketiga, gemar berdiskusi kepada orang-orang yang memang ahli IT. Karena pada dunia online itu sendiri tidak ada matinya. Ya dulu macam YouTube ini tidak begitu terkenal ya. Dulu kan yang kita kenal itu Google. Bahkan perusahaan saya selalu mengiklankan itu di Google prabayarnya. Ya, kita sering menggunakan itu. Jadi kita bayar pakai kartu kredit, sehingga orang yang menggoogling yang ingin dia cari itu bisa cepat ditemukan. Dan sekarang ini justru YouTube ini juga menjadi sebuah media alternatif yang cukup baik. Bahkan setelah Google ini dia nomor 2. Wow, keren. Artinya di sini saya menggiring sebuah berita, memberitakan sebuah berita seperti ini, bahwa pada keonlinean itu sendiri kaya
dengan suatu kecepatan dalam untuk berubah. Dulu Facebook, sekarang orang sebagian pelanggan Facebook beralih kepada Instagram. Jadi tentu harus ini perlu kita antisipasi. Ya, seperti Twitter, jadi orang-orang yang berbicara politik banyak di Twitter karena singkat cuitannya. Sementara Instagram ini adalah menggiring semua pelanggannya, semua membersnya untuk bisa ada pada sebuah penguploadan dalam bentuk video. Dia lebih senang dan gambar, jadi tidak hanya kata-kata saja seperti Facebook. Jadi Instagram ini launcingannya ini khusus, sepertinya ini dibuat untuk dijadikan suatu media untuk mempromosikan segala bentuk yang berkaitan dengan produk. Artinya di sini betapa pentingnya suatu hal yang selalu harus diupdate. Jadi seorang pebisnis yang memulai dan mencintai dan menginginkan agar produknya pada sebuah keonlinean, nah itu dia harus banyak belajar hal-hal yang baru, supaya dari hal-hal itulah bisa diupdate. Dari updatean itu bisa menjadi sebuah rumusan dan dirangkumkan pada suatu metode agar ketika teman-teman menjalankan itu ya tepat. Jadi menurut saya ya hal ini penting untuk dilakukan. Jadi YouTube ini juga penting karena segala informasi, segala pemikiran dalam bentuk edukasi, pengalaman, apapun itu ada di media alternatif ini. Ya, seperti halnya saya bicara, teman-teman sedang ada pada sebuah program Baby Cayahu, Yahon Channel ya, pada program Baby Cayahu. Maka itu support terus channel ini agar kita selalu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Sesungguhnya tidak perlu kaku. Nah, disinilah tempat kita untuk saling berbicara, dan mudah-mudahan juga teman-teman mengikuti jejak para pembisnis yang lain ingin menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Tujuannya ya pertama ya untuk ingin aja, terbeban saja untuk teman-teman, semua orang ingin mendengar, dan akhirnya semua orang ingin kuat dalam area bisnis, akhirnya semua orang ingin memulai bisnis. Jadi tidak terpaku pada sebuah modal yang besar dulu. Jadi bisa dimulai dengan kadar yang sesuai dengan kemampuan. Cukup banyak hal-hal yang bisa dijadikan itu perbandingan. Untuk itu pada video berikutnya kembali akan kita ketemu, dan terus menerus ikutilah yang channel, karena di sini kita akan membahas. Saya akan selalu berbicara mengenai bisnis, tentu cara Yahon, Baby Cayahu, bicara bisnis cara Yahon. Untuk itu sampai ketemu kembali di Yahon Channel. Terima kasih.